Memang awalnya saya seorang dokter umum, kemudian di perjalanan kemudian saya nikah dengan suami saya, Pak Burhanuddin, yang seorang pemain bola. Nah, pada waktu itu kemudian suami saya cedera dan beralih profesi menjadi pedagang. Saya sendiri dalam perjalanan sebagai dokter kemudian tidak meneruskan ke spesialisasi, tapi kemudian mengambil jalur manajemen. Akhirnya menjadi seorang manajemen rumah sakit. Nah, di situ ketika kemudian suami membuka usaha, saya melihat beliau membutuhkan kolaborasi dengan saya di manajemen. Akhirnya saya masuk di manajemen usaha suami, sehingga akhirnya akhirnya saya sendiri mau tidak mau akhirnya nyemplung di dunia entrepreneur. Jadi pertama adalah menangkap peluang yang ada. Pada waktu sekitar tahun 2009-2010, saya dan suami mengajak karyawan suami sebanyak 50 orang itu ke Bali. Pada waktu itu kita wisata, kemudian menggunakan tour and travel. Itinerarinya kami dari hari itu berwisata, kemudian ke oleh-oleh. Hari kedua juga demikian. Bersamaan dengan pada waktu Pak Anas naik menjadi bupati di Banyuwangi, beliau fokus mengembangkan pariwisata di Banyuwangi, dan kami melihat adanya peluang atau kesempatan untuk masuk membangun toko oleh-oleh sesuai dengan kebutuhan wisatawan pada saat itu. Jadi satu, kita menangkap peluang yang ada karena memang pada waktu itu ada toko oleh-oleh tapi masih belum banyak, dan kita melihat ada hal-hal yang bisa kita create di sana yang berbeda dengan yang sudah ada di Banyuwangi. Yang pertama, tantangan terbesar adalah untuk memulai ya. Memulai itu macam-macam. Pertama, kita memang belum pernah punya usaha toko oleh-oleh. Jadi mulai 2005 setelah saya menikah dengan suami, kita buka distro. Distro kita dari tahun ke tahun kita membuka, sehingga 5 tahun kita punya 10 toko atau outlet di 3 kabupaten, di Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Nah, ini mulai suami yang seorang pemain bola mulai masuk ke dunia fashion atau toko baju anak muda. Nah, dari sana kemudian kami melihat peluang tersebut. Nah, tapi memang ini belum pernah kami masuki. Kami juga tidak tahu, tidak paham seperti apa awalnya pusat oleh-oleh. Lalu kami belajar. Jadi tantangan pertamanya adalah memulai, menetapkan hati untuk bisa membuka toko oleh-oleh tersebut. Kemudian yang kedua, keberanian untuk berinvestasi. Karena jujur sebelum-sebelumnya kami selalu menyewa tempat. Nah, pada akhirnya kami kan harus berinvestasi untuk tempatnya, bagaimana membuat tempat itu bisa eye catching, bisa menarik, bisa nyaman buat customer. Nah, itu yang tantangan terbesar nomor 2 di kami. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana membangun branding yang ada. Karena terus terang memang mencari namanya aja kami selama 2 tahun. 2 tahun saya dengan suami mulai dari studi literatur ke perpustakaan daerah Banyuwangi, mencari kamus bahasa Osing, kemudian kami ke para seniman-seniman Banyuwangi, ke budayawan Banyuwangi, karena pada dasarnya kami ini bukan orang asli Osing. Bukan, saya memang lahir besar di Banyuwangi, tapi saya orang Jawa. Nah, suami orang Jember. Jadi benar-benar yang kami ini bukan orang Osing, jadi kami harus belajar banyak tentang bahasa Osing, budaya Osing, dan segala hal tentang Osing dan Banyuwangi. Nah, itu tantangan yang selanjutnya yang harus kami siapkan. Kemudian selanjutnya adalah tantangannya adalah kami harus bisa membangun tim yang solid di sini atau organize-nya. Jadi hal-hal tersebut yang awalnya memang berat buat kami. Tapi saya dengan suami kemudian menetapkan hati bahwa kita always continuous improvement, belajar dari waktu ke waktu.
Tapi memang support dari seluruh pihak yang ada di Banyuwangi juga luar biasa. Itu yang menjadi semangat buat kami, baik dari regulator, dari pemerintah daerah, kemudian dari kepala dinas pariwisata, seluruh instansi terkait, mereka betul-betul support kepada kami. Kemudian jejaring-jejaring yang ada juga disiapkan oleh pemerintah daerah. Jadi mulai dari bagaimana mendatangkan wisatawan datang ke sini. Kami tidak bisa sendiri bekerja. Kami bekerja bersinergi dengan yang lain, baik dengan pemerintahan, dengan teman-teman tour and travel, kemudian dengan para pelaku yang ada di destinasi wisata maupun seluruh UMKM yang ada di Banyuwangi yang menjadi mitra kami. Selanjutnya tantangan-tantangan yang lebih besar adalah pada waktu itu awal-awal kita memulai akses transportasi belum sebaik sekarang. Jadi bandara kan masih belum betul-betul bagus, kemudian juga belum banyak maskapai penerbangan yang datang ke Banyuwangi. Tantangan lainnya adalah akses ke tempat pariwisata pada waktu itu juga masih belum bagus, sehingga otomatis kami ini pusat oleh-oleh sangat tergantung kepada wisatawan yang ada yang datang ke Banyuwangi. Akses ke pariwisata masih dibangun dari waktu ke waktu. Destinasi wisatanya sendiri juga belum banyak yang siap pada waktu itu. Nah, seiring dengan waktu, ketika Banyuwanginya berbenah, pemerintah berbenah, seluruh masyarakat juga berbenah, seluruh insan terkait juga berbenah, kami di Osing Deles juga terus berbenah. Awal dari pertama buka ini masih hanya kaos saja. Pada Juni 2015 kami membuka kaos untuk oleh-olehnya. Itu yang awal pertama dan itu memang jadi kekuatan di kami. Kemudian baru selanjutnya kami bersinergi dengan para UMKM yang ada di Banyuwangi. Saat ini mungkin sekitar 200 sampai dengan 300 UMKM yang sudah gabung dengan kami di Osing Deles. Dan semakin lama semakin waktu semakin banyak dan kualitinya dari produk-produk mereka juga semakin baik. Kebetulan memang saya lahir dari keluarga pegawai negeri yang tidak ada jiwa entrepreneur sama sekali. Jadi saya belajar dari suami saya sendiri yang saya melihat beliau punya passion di sana. Awalnya passionnya adalah olahraga, kemudian beralih menjadi pedagang. Saya melihat beliau punya banyak sekali passion di situ, punya strategi yang kemudian menjadi sumber saya inspirasi untuk mengembangkan Osing Delesnya sendiri. Jadi kami memang berpasangan. Jadi ibaratnya kalau suami saya ini adalah brandware-nya gitu. Nah, saya mungkin software bersama tim manajemen, hardware adalah pendukung-pendukung yang lain seperti tim, kemudian juga tempat dan lain-lain. Jadi kalau dari luar tidak ada. Mungkin yang lebih banyak adalah kami belajar. Satu, kami belajar dari pusat oleh-oleh yang lebih besar. Karena memang visinya Osing Deles adalah menjadi pusat oleh-oleh terbaik di Indonesia. Kita memang ambil di Indonesia supaya ada semangat kita untuk menjadi nasional. Nah, kita belajar dari Joker, kita belajar dari Dagadu, kita belajar dari Krishna, Airlangga dan lain-lain. Kita memang datang ke sana, saya, suami dan tim itu datang ke tempat-tempat pusat oleh-oleh tersebut dan mempelajari satu persatu apa kelebihan dan kekurangannya. Lalu itu yang kami terapkan akhirnya ke Osing Deles. Nah, di Osing Deles sendiri kita membuat konsep yang sedikit berbeda dengan pusat oleh-oleh yang lain. Jadi yang pertama memang kalau kaosnya mungkin bisa dibilang oh iya sama ya dengan Joker, tapi kita agak beda. Kalau kami memang tujuannya adalah bagaimana mempromosikan Banyuwangi. Maka kami angkat seluruh tema-temanya adalah Banyuwangi. Mulai dari Banyuwanginya sendiri, kemudian nama Osing Deles, Osing itu suku Osing yang ada di Banyuwangi, Deles itu amat sangat atau tok-tok gitu kalau bahasa Jawanya. Nah, kami mengangkat nama Osing Delesnya supaya orang mengenal suku Osing, kemudian kita mengangkat kata-kata dalam bahasa Osing, suku, budaya, kemudian adat istiadat, bahkan bahasa. Bahasa-bahasa Osing kita perkenalkan lewat kaos. Karena bagi kami kaos adalah media promosi yang sangat baik, jadi mudah sekali untuk diketahui orang karena ketika dipakai, dibaca,
maka orang akan tahu dan orang akan penasaran apa sih artinya aos gitu misalnya, oh apa ladia sun keplak misalnya dan lain-lain. Itu kata-kata dalam bahasa Osing yang banyak di orang penasaran pengen tahu, oh apa sih itu. Jadi kami lebih banyak memang belajar dari institusi atau pusat oleh-oleh yang lebih dulu ada di Indonesia. Nah, tapi kalau untuk mengenai bagaimana supaya selalu inovatif, bagaimana selalu bisa berkreasi lebih, bagaimana membangun jejaring dan lain-lain, kami belajar dari Bapak Bupati Banyuwangi. Jadi beliau adalah sebuah sosok yang nyata ada di depan kami dan beliau memang banyak diskusi juga dengan keseluruh insan pariwisata termasuk kami. Nah, kami dari sana, dari beliau juga belajar, oh ternyata dari tempat yang sangat jauh dari pusat kota atau pusat ibu kota provinsi, ternyata banyak peluang yang bisa diambil, ternyata banyak hal bisa di-create, bahwa keterbatasan itu bukanlah sebuah ancaman tapi merupakan sebuah peluang yang kita bisa pecahkan, kita bisa peluang-peluang itu bisa kita raih. Yang pertama awalnya memang dari keterbatasan Mbak Beni ya. Jadi kita bilang keterbatasan itu seperti ini. Kalau di Bali orang datang ke sana itu memang wisatawannya jumlahnya sudah banyak sekali. Di Jogja juga sudah banyak sekali. Sementara ketika kami hadir awal 2013, kemudian yang di Banyuwangi yang Mbak Beni datangi ini 2015 kan. Nah, tidak terlalu banyak wisatawan pada waktu awal-awal kita mendirikan Osing Deles itu. Dari sana karena tidak terlalu banyak, maka kita berpikir bahwa yang datang ini harus kita efektifkan untuk bisa mendapatkan segala hal yang diperlukan selama wisata di Banyuwangi. Jadi wisatawan itu mereka kan selain butuh untuk belanja oleh-oleh, mereka butuh makan. Nah, maka kita walaupun belum pernah buka resto sama sekali sebelumnya, saya dan suami memberanikan diri membuka di Desember 2016. Jadi Juni 2015 pusat oleh-oleh lantai satunya sudah berdiri, kita belum buka resto. Seiring waktu, Desember 2016 kami membuka restonya. Itu juga karena kebutuhan dari customer, kebutuhan dari para wisatawan. Kemudian selanjutnya, oh ternyata wisatawan tidak hanya butuhnya makan saja, tapi mereka butuh gathering, butuh kumpul, butuh ada atraksi, ada hiburan dan lain-lain. Lalu kita siapkan ruang atau lantai 3 yang bisa dipakai untuk wisatawan ini melaksanakan gathering di sana, melaksanakan apapun juga. Nah, yang diinginkan misalnya ada meeting yang suasananya lebih santai, bukan di meeting room yang besar. Oh ternyata kemudian kebutuhan bertambah lagi. Ada instansi-instansi lokal yang juga mereka ingin mengadakan semacam pertemuan di mini room. Akhirnya kita ada mini room meeting untuk teman-teman dari instansi. Oh iya, saya lupa nih menjelaskan Mbak Beni. Jadi customer yang kita sasar karena memang jumlah wisatawannya tadi tidak banyak, itu tidak hanya yang wisatawan yang domestik maupun asing yang ke Osing Deles, tapi kita juga sasar dari Banyuwangi sendiri. Jadi mungkin bedanya dengan pusat oleh-oleh yang lain adalah bahwa target market kita itu juga semua masyarakat Banyuwangi. Bagaimana mereka ketika pakai kaosnya mereka bangga pakai itu keluar daerah saat mereka wisata atau ada kegiatan di luar dari Banyuwangi, ataupun saat mereka sehari-hari ada olahraga bersama, ada Jumat bersih, mereka bisa memakai dengan bangga kaos milik Banyuwangi sendiri. Jadi kita memang fokusnya tidak hanya kepada wisatawan yang datang, itu tadi karena keterbatasan ya. Keterbatasan jumlah yang pada waktu itu belum begitu banyak. Jadi gimana nih caranya cari duit sebanyak-banyaknya. Itu juga harus yang selanjutnya gimana bisa promosinya tidak hanya bangganya tidak hanya orang yang wisatawan datang, oh ini aku udah
dari Banyuwangi, tapi juga orang Banyuwanginya sendiri bangga. Kami mentahbiskan diri bagaimana agar Osing Deles ini jadi identitasnya Banyuwangi. Itu Mbak Beni. Mengapa kemudian kami mengembangkan beberapa yang tadi Mbak Beni bilang one stop place. Jadi untuk orang Banyuwangi sendiri mereka butuh ada semacam beauty workshop gitu, mereka bisa adain di Osing Deles. Kita bermitra dengan mereka. Ada kebutuhan melatih UMKM Banyuwangi, kita bermitra dengan Tokopedia, kita bermitra dengan yang lain-lain yang mereka memang datang hendak membangun Banyuwangi. Siapapun itu, kita siapkan tempatnya, kita siapkan fasilitasnya. Jadi kami seluruhnya di Osing Deles itu selalu berpendapat bahwa zamannya itu sudah bukan zaman persaingan saat ini, tapi zamannya adalah zamannya kolaborasi, zamannya sinergi. Maka kami memang bagaimana kemudian kemajuan yang ada itu atau bagaimana Osing Deles ini bisa bersinergi dengan semua. Jadi kita punya tugas yang sama, memajukan Banyuwangi, memajukan pariwisata Banyuwangi, sehingga kita menggandeng UMKM yang ada di Banyuwangi. Seluruh UMKM yang masuk di Osing Deles itu tidak kami ganti brandnya, jadi brandnya tetap brandnya mereka. Jadi kita akhirnya sama-sama saling mempromosikan. Mereka akan bilang, teman-teman UMKM kalau pengen mendapatkan barangnya ini, mereka bisa mendapat wisatawan bisa mendapatkan selain di outlet mereka juga bisa di Osing Deles. Demikian pun kami gitu. Jadi kami juga akan menyampaikan, mereka biasanya tanya ini produknya siapa, di situ masih tetap tertulis di boxnya, makanannya maupun di produknya ini memang masih asli dari mereka. Jadi kami ada paguyubannya UMKM yang ada di Osing Deles yang gabung di kami. Bahkan juga di Banyuwangi sendiri ada paguyuban terkait dengan UMKM masing-masing. Misalnya ada yang batik, ada yang kerajinan, ada yang untuk makanan khas Banyuwangi, itu ada masing-masing paguyuban. Kita bermitra dengan mereka untuk bisa meningkatkan kualitinya produknya teman-teman UMKM. Karena produknya mereka bagus, produknya teman-teman UMKM bagus, otomatis wisatawan lihatnya di Osing Deles, maka juga sama, mereka melihatnya Osing Delesnya bagus. Jadi akhirnya kita sering mengadakan kolaborasi untuk pelatihan-pelatihan. Ada manajemen keuangan, kita pernah mengadakan pelatihan bareng dengan Bank Indonesia. Bagaimana tentang perpajakan dengan KPP Pratama Banyuwangi. Juga bagaimana agar kita membantu teman-teman bisa membuka outlet online. Jadi pada waktu itu kita kerjasama dengan Tokopedia, kita adain pelatihan buat teman-teman itu. Dan pelatihannya tidak harus di Osing Deles sih, kadang-kadang kita ngadainnya juga di beberapa hotel yang ada di Banyuwangi. Jadi bagi kami dengan mereka bisa maju, kita pun juga akan bisa sama-sama maju gitu, Mbak Beni. Jadi pelatihan-pelatihan itu kami adakan. Nah, untuk kami sendiri membantu, karena kami di Osing Deles itu punya tim kreatif. Tim kreatif kita ada 5 orang, mereka yang mendesain kaos, mereka juga pintar mendesain packaging dari produk. Jadi kita sering membantu teman-teman yang kesulitan untuk mendesain packaging untuk kotaknya atau boxnya, itu kita bantu, kita desainkan dari Osing Deles. Kemudian juga kadang-kadang teman-teman kesulitan dari bahan baku dan lain-lain, kita biasanya saling sharing dengan UMKM tersebut, gimana supaya memecahkan beberapa kendala-kendala yang ada di teman-teman. Di samping itu kami juga berusaha mengembangkan bagaimana munculnya entrepreneur baru atau UMKM baru. Jadi ini di outlet kami yang di Banyuwangi ini kan ada 80 karyawan nih.
Nah, 10% dari mereka lebih sih sudah sekarang sekitar 10 orang mereka kita ajari bagaimana mereka juga punya produk. Jadi mereka juga sebagai suppliernya di Osing Deles. Jadi teman-teman di karyawan ini tidak hanya terikat dengan kami sebagai karyawan dengan Osing Deles, tapi mereka juga lebih memiliki dengan mereka mempunyai satu produk yang bisa dijual di outlet Osing Deles. Sedikit ada rezeki ya kita berikan sedikit permodalan buat teman-teman, sehingga akhirnya teman-teman yang karyawan ini tumbuh juga menjadi entrepreneur. Bahkan mungkin di beberapa karyawan kami ini ada yang masuk 10 besar omset terbanyaknya penjualan di Osing Deles. Iya, Mbak Beni, dampaknya ini luar biasa. ini udah bukan lagi turun ini, tapi ini nyungsep. Udah jatuh banget gitu ya. Kalau kita bicara tentang omset, karena tadi pelanggan utama memang adalah wisatawan. Begitu pariwisata tidak jalan, kemudian akses ditutup, transportasi tidak bisa dijalankan. Kami sendiri memahami ya, karena itu saya seorang dokter jadi bisa paham betul apa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi di satu sisi memang dampaknya luar biasa ini. Jadi jatuhnya ini kita omset tinggal 3-5% ini dari bulan-bulan biasanya. Jadi ini fokusnya adalah bagaimana agar teman-teman di Osing Deles ini, seluruh karyawan ini masih bisa eksis. Jadi kami fokusnya ke sana dulu. Untuk hal lain, pengembangan dan lain-lain semua kita tunda semua, dan kita fokuskan bagaimana penjualan yang ada ini untuk karyawan saat ini di masa pandemi. Itu dampaknya tokonya jatuh banget. Kemudian resto juga kita kan ada pengurangan, baik toko maupun resto ada pengurangan jam, omsetnya juga sudah turun banget. Kemudian dan itu berimbas tidak hanya di kami ya, termasuk yang di UMKM maupun di supplier kami ini juga mengalami penurunan luar biasa. Akhirnya ya kita berharap semoga vaksinnya cepat ketemu Mbak Beni, sehingga nanti bisa segera teratasi. Sebelum ke sana Mbak Beni, jadi saya juga cerita bahwa kemarin pada saat kami bertahan hidup gitu ya istilahnya, kemarin dimulai akhir Maret, April, dan Mei itu kan, April itu kondisi berat-beratnya. Kemudian kalau Mei kita tertolong karena ada lebaran, masyarakat di daerah kan masih pengen punya kaos baru, punya baju baru, kita tertolongnya di sana. Kemarin omsetnya lebih baik daripada yang April. Kemudian kita berpikir dengan seluruh tim bahwa di setiap krisis apapun, termasuk pandemi ini, pasti ada peluang. Nah, di sana kami bertekad bagaimana agar Osing Deles ini tetap dapat peluang tersebut di masa pandemi. Kami mengembangkan bagaimana delivery order bisa betul-betul lebih efektif, online shopnya kita jalan, kemudian take away digiatkan, frozen food. Kemudian kita juga menawarkan kalau customer pengen makan di rumah, kita kirimkan ke sana, kita sajikan di sana, dan lain-lain untuk restonya. Kita kuatkan di sana, kita bikin promo-promo, ada sempat buy one get one, kemudian bundling, kemudian juga diskon, apapun. Sekarang memanfaatkan ada rencana nantinya anak sekolah mau bersekolah lagi, kita buat promo pembelian tas Osing Deles dengan hadiah buku, hadiah tumbler, dan lain-lain. Kita ke sana. Nah, tapi apapun itu, mulai dari masa pandemi, kebetulan saya seorang dokter juga, jadi betul-betul strict di dalam penerapan protokol COVID. Maka seluruh yang terkait dengan protokol COVID kita siapkan. Jadi pertama kita bagaimana ketika customer yang datang kita anjurkan pakai masker. Kemudian kita siapkan tempat cuci tangan di depan, di pintu masuk. Kemudian cek suhu di sana dengan termogan. Setelah itu kita atur alurnya untuk masuk, dan kalau untuk di resto kita terapkan bagaimana tempat duduk yang social distancing, bagaimana karyawan juga menggunakan APD semacam face shield dan lain-lain.
kita ada beberapa nanti mungkin Mbak Penny kalau udah jadi kita juga akan fotokan dan kirimkan, baik juga kita akan upload gitu di media kita. Kita punya sesuatu yang unik terkait dengan new normal ini. Jadi misalnya bagaimana kita bikin face shield yang beda gitu, face shield yang tetap ada unsur Banyuwanginya, ada unsur udengnya. Kemudian kita juga membuat bagaimana supaya orang antri di kasir ada jarak. Kita kasih tulisan-tulisan yang lucu-lucu gitu, yang mereka baca, oh iya. Kemudian ini juga kita ada rencana untuk kalau itu udah jadi semua, nanti kita akan lombakan spot foto new normal COVID-19. Ya, pesan saya untuk teman-teman yang mau memulai usaha, terutama di era yang baru. Pertama, bahwa segala sesuatunya yang dulu kita anut mengenai hal-hal terkait prinsip-prinsip bisnis, prinsip-prinsip marketing, prinsip-prinsip usaha ini menjadi berubah karena pandemi atau karena COVID-19. Maka satu-satunya cara untuk bertahan hidup atau untuk membuka usaha baru adalah menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Jadi betul kalau kita memang harus berdamai dengan COVID-19, di mana kita harus memikirkan ulang usaha kita. Jadi kalau dulu Osing Deles offline shop, sekarang menjadi online shop, itu juga adalah salah satu cara kita beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang, kondisi yang baru setelah pandemi. New normal yang saya yakini tidak akan bisa kembali betul-betul 100% seperti dulu. Dan untuk bisa kembali pun butuh waktu yang cukup lama, maka satu-satunya cara adaptasi pertama. Kemudian yang kedua, jangan pernah putus asa. Tadi saya sampaikan bahwa di setiap krisis selalu ada peluang. Bahkan kami di Osing Deles ini justru melahirkan satu brand baru di masa pandemi, yaitu The Jotos Kitchen namanya. The Jotos Kitchen itu sebenarnya adalah pengembangan dari Ghost Kitchen yang konsep-konsep kekinian saat pandemi atau saat bagaimana agar nanti bisa digital marketing untuk kuliner, maka kita melahirkan The Jotos Kitchen. Jotos itu ya lawan, jadi bagaimana kita berupaya bahwa kondisi yang ada harus kita lawan, kita jotos itu istilahnya. Yang ketiga, semuanya harus disiapkan dengan baik, mulai planning, organizing, controlling, actuating, evaluating itu harus disiapkan ketika kita mau memulai sebuah bisnis. Tidak bisa kemudian asal juga tidak bisa, tapi tidak perlu kemudian menjadikan kita menjadi sangat takut. Kita ada unsur nekatnya, tapi kita harus tetap memperhitungkan segala sesuatunya, terutama adalah situasi yang ada saat ini. Selanjutnya adalah bagaimana agar teman-teman yang baru ini, kalau memang usahanya itu harus ada tim yang baik, maka harus dipikirkan bagaimana membangun tim yang baik gitu. Kami di Osing Deles untuk bisa membangun tim butuh waktu juga. Kita mulai dari yang ada, kita create bagaimana teman-teman yang ada ini bisa sesuai visi dan misinya dengan kami. Bagaimana supaya bisa ke sana? Ada proses-proses mulai dari kita merekrut, kita tes, baik itu tulis, wawancara dan lain-lain, tes skill, kemudian kita ada diklat, ada orientasinya. Jadi yang selanjutnya adalah walaupun kita sebuah bisnis yang ada di daerah, jangan pernah melupakan bahwa manajemennya harus manajemen yang modern. Jadi mungkin juga salah satu kelebihan kami di Osing Deles adalah kita create segala sesuatu di Osing Deles, baik manajemen keuangan, manajemen marketing, manajemen inventorinya, kemudian manajemen marketing dan lain-lain itu kita create modern sesuai dengan perkembangan yang ada. Jadi teman-teman juga harus mau belajar kalau membuka usaha baru, mau belajar betul bagaimana memarketingkan lewat media sosial, bagaimana membangun jejaring dari pelanggan kita, bagaimana supaya pelanggan puas dengan kita, itu mesti dipelajarin terus, tidak pernah berhenti untuk belajar. Tips dari saya untuk para entrepreneur di Ciputra Entrepreneur Clubs dalam menjalankan bisnis Anda adalah yang pertama, teman-teman harus berani.
berani mengambil peluang yang ada, berani memanfaatkan seluruh kesempatan-kesempatan, karena peluang dan kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Kemudian yang kedua adalah selalu konsisten dengan bidang pilihan bisnis yang kita kerjakan. Jangan mudah tergiur dengan bidang baru sementara bisnis kita masih belum berkembang. Jangan pernah pantang menyerah, konsisten dan teguh hati. Kemudian yang ketiga, lakukan dengan hati. Segala sesuatu yang dilakukan dengan hati dan berasal dari passion kita, dari hati kita, maka akan mendapatkan banyak jalan kemudahan. Dan yang keempat adalah pantang menyerah. Jangan pernah putus asa, bahkan dalamnya seperti yang saya sampaikan, pada kondisi krisis pun selalu ada peluang. Dalam setiap kesulitan ada kesempatan. Maka mari bersama-sama mengembangkan bisnis kita.